どうだフレイヤ、つながっているところが見えるか？はい、こうなってるんですね。興味深いです。充血してピクピクして。ケアルガ様と二人きりの方が好き。仕方ないな。Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya seorang pemuda polos yang terbangun dari tidurnya karena mengalami mimpi buruk. Sebenarnya tidak hanya mengalami mimpi buruk aja ya teman-teman. Pemuda ini juga entah mengapa mendapatkan bisikan-bisikan goib yang selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Nah, nama pemuda polos dan baik hati ini bernama Kearu. Kearu merupakan pemuda yang hidup di desa kumuh. Oh iya, Kearu juga nih selalu diurus oleh seorang gadis kawaii bernama Ana yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Kearu. Oh iya, for your information aja nih ya, besok itu merupakan hari ulang tahun dari MC culun kita, yang mana bagi siapa saja yang sudah berusia akhir balik atau 17 tahunan, maka mereka akan mendapat sebuah job atau skill. Contohnya itu seperti kesatria pedang, penyihir, healer, dan lain-lain. Nah, kalau kalian hoki, maka kalian bisa aja mendapatkan sebuah job menjadi seorang pahlawan. 俺を本当の子供のようにここまで育ててくれたアンナさんにも恩返しができる。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kearu yang tengah mengambil apel pada sebuah kebun. Akan tetapi tiba-tiba... Ya, tiba-tiba saja bisikan goib di kepala Kearu ini kembali bergema. Yang mana bisikan goib ini meminta Kearu untuk mendapatkan mata spirit, yaitu sebuah mata yang bisa melihat segalanya. Nah, ketika Kearu ini mendapatkan bisikan tersebut, secara bersamaan tiba-tiba saja mata Kearu ini berubah menjadi kosong. Dan tanpa sadar, Kearu berjalan jauh ke dalam hutan, hingga tibalah dirinya di sebuah danau. Yang mana di danau ini memiliki seorang penunggu Priloli. Nah, Priloli ini menawarkan satu permintaan kepada Kearu untuk dikabulkan. Kearu yang sedari tadi selalu mendapatkan bisikan-bisikan goib mengenai mata spirit, tentunya Kearu ini langsung meminta mata spirit tersebut. Priloli yang mendengar permintaan Kearu ini pun tentunya juga dong ya langsung mengabulkan permintaan itu. 精霊の力を与えよう。 Dan ya, dari sinilah mimpi buruk dan bisikan-bisikan goib yang selalu terngiang-ngiang di kepala Kearu pun terjawab. Yang pada intinya itu adalah nanti di masa depan Kearu ini tepat di hari ulang tahunnya akan mendapatkan sebuah job menjadi seorang pahlawan penyembuh. Nah, karena menurut kerajaan job pahlawan penyembuh ini tidaklah begitu penting, maka Kearu selama menjadi pahlawan ia selalu dibully, diberikan narkoboy hingga kecanduan, selalu dikombo dewa, serta selalu diperlakukan seperti budak. Oh iya, yang membuatnya nambah cupu lagi adalah setiap Kearu ini menyembuhkan seseorang, maka seluruh rasa sakit, trauma, serta ketakutan orang tersebut akan berpindah juga kepada Kearu. Sementara itu di flashbacknya Kearu, kini kita diperlihatkan 4 orang pahlawan termasuk Kearu yang tengah melawan Raja Iblis Loli hitam yang sangat overpower. Nah, seperti biasa, aing situ bertampan idaman emak kalian akan memperkenalkan terlebih dahulu ketiga pahlawan ini. So, yang pertama itu adalah Putri Flare. Jadi, Putri Flare ini adalah anak pertama dari seorang raja sekaligus seorang pahlawan penyihir. Sedangkan wanita berambut pirang ini adalah Blade. Blade menjabat sebagai seorang pahlawan pedang.
Lalu laki-laki botak gundul berbadan kekar ini bernama Ballet. Ballet itu merupakan seorang pahlawan penembak. ブレッド砲撃を Balik ke cerita utama, kini kita diperlihatkan ketiga orang pahlawan yang kewalahan melawan Raja Iblis Loli Hitam yang sangat menggoda iman ini. Dan ketika mereka bertiga kenok, tibalah Lord Kearu kita pun turun tangan. おいグズさっさと癒せ 誰がお前なんか癒すか。死んでろクソクズが。お前まさか意識が Tapi bang, bukannya Kearu itu kan cuma pahlawan penyembuh ya bang? Aing lupa menjelaskan satu hal ini kepada kalian muridku. So, meskipun Kearu ini merupakan pahlawan tipe healer, namun ketika Kearu ini menyembuhkan seseorang, meskipun Kearu harus merasa tersiksa terlebih dahulu, tapi di saat yang bersamaan, Kearu bisa mengcopy seluruh kekuatan orang yang disembuhkannya tersebut. Tidak hanya kekuatan saja sih sebenarnya yang bisa dikopi oleh Kearu, tapi Kearu mampu mengcopy secara sempurna aura, kepintaran, dan wibawa dari orang tersebut. Yang oleh karena itu kini kita diperlihatkan keoverpoweran Kearu yang mampu dengan mudahnya mengalahkan Raja Iblis Loli Hitam tersebut. そうかこれで私も終わりか守れなかった 心配しないでいいさ。また始まるから。 Nah, di saat yang bersamaan ketika Raja Iblis ini kalah, tiba-tiba saja muncullah sebuah batu yang disebut batu filsuf yang memiliki kekuatan yang super dahsyat. Yang mana bagi siapa saja orang yang memiliki batu filsuf ini sudah dapat dipastikanlah orang itu akan menjadi orang yang terkuat di muka bumi. Nah, Kearu pun menggunakan batu ini untuk memutar kembali waktu ketika ia belum menjadi seorang pahlawan. Dengan maksud dan tujuan untuk melakukan balas dendam kepada orang-orang yang sudah mengkombo dewa Kearu ketika ia menjadi seorang pahlawan cupu. 全て消え去ってもこの痛みは絶対に忘れない。俺が俺じゃなくなった絶望、苦しみ、消えはしない。 Oke, kembali ke masa sekarang. Kearu yang sudah mendapatkan ingatannya ini pun mulai menyusun rencana nih. Dari memprediksi kemunculan jobnya menjadi seorang pahlawan healer, sampai memakan jamur yang memiliki efek candu untuk menetralisir narkoboy yang nantinya akan dicekokkan kepada Kearu. Hingga di esok harinya, sesuai dengan perkiraan Kearu, Putri Flare datang ke desanya untuk menjemput Kearu ke istana yang terletak di ibu kota. おめでとうおめでとうケアルさあ共に力を合わせてこの世界を魔王の脅威から救いましょう Ada sedikit fakta gelap aja nih teman-teman mengenai ibu kota. So, meskipun di luarnya ibu kota ini nampak begitu tenang dan damai, tapi sebenarnya ibu kota ini adalah daerah hasil jajahan manusia dari makhluk demi-human. Sebagian demi-human ada yang dikirim ke isekai, dan sebagiannya lagi ada yang dijadikan budak perasoy geboyan. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Kearu yang sudah tiba di kerajaan. Di sini Kearu di-scan oleh raja tentang job pahlawan apa yang ada di dalam diri Kearu ini. Akan tetapi, ketika diketahui job Kearu ini adalah seorang healer, nampak ada sedikit raut kekecewaan dari muka Putri Flare. そなたには癒しの勇者の称号を与えよう。ありがたき幸せ。 Nah, sebagai tugas pertama Kearu menjadi seorang pahlawan penyembuh, Kearu diberikan tugas untuk menyembuhkan kesatria pedang kerajaan bernama Kureha yang lengannya ini putus akibat pertempuran. Tapi sembari menunggu Kureha datang ke istana, Kearu diberikan kesempatan istirahat terlebih dahulu oleh Putri Flare. Yang tentunya istirahat yang dimaksud ini bukanlah istirahat biasa para muridku, yang mana ketika Kearu baru saja rebahan, tiba-tiba saja Kearu didatangi oleh seorang pelayan yang aduh, mau bilang tapi puasa cu. Pokoknya di sini Kearu didatangi oleh pelayan yang sangat slebeu ini. Lalu mereka berdua pun berasoy geboy sampai pagi. Tapi jika kalian berpikir kenikmatan Kearu ini berhenti sampai sini saja,
Kalian terlalu naif para penonton, yang mana Kearu ini tidak melakukan adegan perasoi geboyan dengan satu pelayan saja loh, melainkan 3 sekaligus. Alamak. Nah, perasoi geboyan yang sangat bikin aing iri sih berangsur selama beberapa malam hingga tibalah Kureha di kerajaan. Di sini kita diperlihatkan Kearu untuk pertama kalinya mencoba kekuatan penyembuhnya itu. Akan tetapi Yap, meskipun tangan Kureha ini kembali utuh, akan tetapi karena rasa sakit dan trauma yang dirasakan Kureha berpindah ke Kearu, maka babang Kearu pun auto tumbang. Sedangkan Putri Flare yang melihat betapa cupu Kearu pun tentunya memaki-maki Kearu habis-habisan. Yang tanpa Flare sadari, ini semua sudah direncanakan oleh Kearu untuk melakukan balas dendam kepadanya. 本当にありがとうフレア。1周目と変わらず正真正銘のクズでいてくれて、これで何のためらいもなく、一切の容赦なく復讐できる。 Hari esok pun tiba. Kini kita diperlihatkan Kearu yang berakting depresi di hadapan Putri Flare. Akan tetapi ketika Kearu diberikan teh oleh pelayan mantap jiwa, おいしい。 iya, ternyata teh yang diberikan kepada Kearu itu sudah diberikan obat tidur. Ketika Kearu terbangun, ia sudah berada di penjara bawah tanah dan langsung diberikan combo dewa oleh komandan prajurit bernama Leonard. 28発忘れない。なんだ気持ちの悪いやつだ。 Namun kemalangan Kearu tidak berhenti sampai situ saja, teman-teman. Kearu langsung dicekoki narkoboy oleh Putri Flare hingga benar-benar kecanduan. Dan ya, ketika Kearu sudah kecanduan narkoboy, ia langsung digenjot bergiliran bergiliran oleh banyak wanita dan juga ditusuk dari belakang oleh pria. Aduh, pokoknya ngeri sih cuk, sumpah. Dan lagi-lagi tidak berhenti sampai sini aja cuk kemalangan Kearu. Kearu diperlakukan seperti dogi oleh Putri Flare, dan yang paling parahnya lagi adik kecil Kearu yang unyu serta mungil ini ditendang-tendang cuk oleh Putri Flare. Walama. Ya, Kearu diperlakukan seperti ini kurang lebih selama 6 bulan lamanya lah. Hingga tibalah momen Kearu untuk melakukan balas dendam. Di suatu ketika, Kearu disuruh untuk menyembuhkan seorang alkimia. Ya, meskipun Kearu ini merasa kesakitan dan kehilangan kesadaran, akan tetapi Kearu berhasil mengkopi seluruh kekuatan dari sang ahli alkimia ini. Waktu demi waktu pun berlalu. Nah, ketika sang raja tengah pergi dari istana, dari sinilah momen Kearu untuk melakukan balas dendam pun dimulai. さあ、パーティーを始めよう。凄惨に残虐に慈悲もなく楽しもうじゃないか。なあ、フレア。 Scene pun berganti dengan diperlihatkannya Kearu yang ternyata udah ketangkep aja gitu kan oleh Komandan Leonard. Tapi kalian jangan kecewa dulu para penonton ketika Leonard ini disuruh masuk ke dalam kamar Putri Flare. それは レナード、一体何のつもり？ワンワン。 Ya, ternyata Leonard dan Kearu ini sudah bertukar tubuh. Kearu yang pada akhirnya bisa mewujudkan balas dendamnya ini pun pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi langsung mengkombo dewa Putri Flare. Dari mulai jadi Putri Flare yang dikretek nikmat, hingga Putri Flare yang langsung digenjot sampai lemas tak berdaya oleh Kearu tanpa ampun. Dan iya, sebagai sentuhan terakhir, Kearu ini pun langsung merubah ingatan Flare dan mukanya untuk dijadikan bujot. Hah? Bujot apaan, Bang? Budak penggenjotan. Hari esok pun tiba. Kini Kearu merubah wajah serta namanya. Dan dari sini kita panggillah Kearu menjadi Lord Kearga. Lalu Putri Flare sang budak penggenjotan Kearu diganti namanya juga menjadi
Freya, yang mana Lord Kearga menanamkan ingatan kepada Freya bahwa ia adalah bujot Lord Kearga yang sangat mencintainya. 私はフレイヤ。 Dan episode ini pun ditutup dengan Lord Kearga yang langsung mengtest drive kelihayan dan keaduhaian Freya dalam melakukan adegan perasoy geboyan. Di test drive gak tuh, Cok? Baba Boy. まだ記憶は戻りませんが、この体の奥底で感じます。あなたがとても大切な人だということ。 Dan insiden ini Kiaru manipulasi agar seolah-olah Komandan Leonard lah yang bertanggung jawab atas kematian Putri Flare. Scene pun berganti dengan diperlihatkannya masa lalu Lord Kearga yang nampak begitu suram, yang mana ia dijadikan hewan peliharaan oleh Putri Flare dan adik kecilnya itu ditendang-tendang seperti bola yang menggelinding di lapangan sepak bola. Nah, setelah keluar dari tenda Flare, Lord Kearga langsung dikombo dewa juga oleh Blade karena Blade ini kesal kepada Lord Kearga yang dekat-dekat dengan Flare. Fun fact aja ya teman-teman, jadi Blade ini adalah seorang Yuri. Lanjut, setelah dikombo dewa oleh Blade dan juga Flare, Kearga ini langsung ditusuk-tusuk dari belakang oleh Bullet yang ternyata penyuka batang. Kalau Aing jelasin lebih lanjut lagi, nggak kuat cu, asli dah. Pokoknya malang banget lah masa lalu dari Lord Kearga kita ini. 剣の勇者ブレイド、法の勇者ブレッド、お前たちにも絶対復讐してみせる。 Lanjut, kini scene pun dialihkan kepada Lord Kearga yang mengembara dari ibu kota kerajaan ke sebuah kota bernama La Narita. Di kota ini, Lord Kearga bertemu dengan seorang budak loli Setsuna. Lord Kearga yang melihat tatapan Setsuna yang dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam sama seperti dirinya pun memutuskan untuk membeli Setsuna dari pedagang budak yang ada di kota La Narita ini. 俺についてくれば復讐させてやる。憎いんだろ。だったらついてこい。この子をもらおう。 Sedikit penjelasan aja nih mengenai Setsuna. Jadi Setsuna ini berasal dari suku Serigala Es, yang mana desanya ini selalu dijajah oleh tentara kerajaan yang menyamar menjadi tentara bayaran yang bertujuan untuk menculik bibit-bibit unggul dari suku tersebut untuk dijadikan bujot, budak penggenjotan. Ada juga sih yang jadi buruh doang gitu. Lord Kearga yang mengetahui masa lalu Setsuna dari terawangannya ini pun menawarkan Setsuna untuk menuntaskan balas dendamnya serta kekuatan yang dahsyat kepada loli Setsuna. Tapi dengan satu syarat ya, loli Setsuna harus melakukan adegan perasoy geboyan dengan Lord Kearga terlebih dahulu. Dengan embel-embel, jika loli Setsuna ini mendapatkan cairan suci berwarna putih dan beraroma pandan dari Lord Kearga, maka wadah tubuh Setsuna ini baru mampu gitu menampung kekuatan yang maha dahsyat yang akan diberikan kepada Setsuna. Ada-ada saja bro satu ini ya Wak. Tapi Setsuna yang sudah terbutakan dengan rasa balas dendam dan kekuatan pun mau tidak mau harus melakukan adegan perasoy geboyan gitu kan dengan Lord Kearga kita ini. 怖いなら断ってもいいが。お願い、刹那にケアルガ様のください。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Lord Kearga dan haremnya yang sudah tiba di medan pertempuran antara suku Serigala Es melawan tentara kerajaan. Dengan kekuatan berpedang yang Lord Kearga dapatkan dari Kureha yang sudah disembuhkannya, serta support dari para harem-haremnya, Lord Kearga pun dapat dengan mudah meratakan seluruh tentara kerajaan ini. Yang pada akhirnya suku Serigala Es ini pun berhasil memenangkan pertempuran. Setsuna yang pada akhirnya juga berhasil menuntaskan balas dendamnya ini pun sangat berterima kasih kepada Lord Kearga serta memutuskan untuk menjadi bujot, yaitu budak penggenjotan Lord Kearga yang kedua. この世界は俺のものだ。そう。俺の復讐はまだ始まったばかりだ。 Di tempat dan waktu yang berbeda, kabar tentang seorang yang menggunakan aliran pedang Kureha pun sampai ke telinga Kureha. Kureha yang merasa kesal karena aliran pedangnya ini disalahgunakan oleh seseorang memutuskan untuk mencari pelaku tersebut. Karena ya faktanya berita yang terjadi di lapangan dengan yang diterima orang-orang itu sangat berbeda ya teman-teman. Yang mana berita yang sampai di telinga orang-orang ini adalah prajurit kerajaan yang rata karena melindungi
melindungi suku serigala es oleh seseorang yang menggunakan aliran pedang Kureha. Padahal mah ya kebalikannya gitu kan. Scene pun berganti kepada Lord Kyaga dan para haremnya. Akan tetapi tiba-tiba saja iya, tiba-tiba saja Kureha ini langsung menyerang Lord Kyaga. Oh iya, di sini Kureha nggak ngeh ya kalau Lord Kyaga itu adalah Kyaru. Begitupun juga dengan Freya. Kureha yang menganggap bahwa Lord Kyaga ini adalah seorang pemberontak yang mencemarkan nama baik keluarga Kureha, tentunya langsung menyerang Lord Kyaga dengan sangat cepat. Sehingga kini kita diperlihatkan pertarungan yang bisa dibilang seimbang lah antara Lord Kyaga dengan Kureha. Singkat cerita, setelah pertarungan yang ya lumayan epik lah antara Lord Kyaga dan juga Kureha, pada akhirnya Lord Kyaga kita ini berhasil memenangkan pertarungan melawan Kureha. Dan Lord Kyaga juga memberitahukan semua kebusukan kerajaan kepada Kureha yang seketika membuatnya pingsan. Scene pun berganti kepada Lord Kyaga dan para haremnya yang sudah tiba di penginapan. Di sini, Lord Kyaga meminta kepada Freya untuk berakting menjadi Putri Flare. Ini semua dilakukan untuk meyakinkan Kureha agar berada di pihak Lord Kyaga. Nah, Lord Kyaga pun mulai menceritakan nih secara detail kepada Kureha, dari Putri Flare yang masih hidup hingga alasannya merubah penampilannya. Kureha yang mulai sadar pun pada akhirnya percaya dengan Lord Kyaga, dan hanya dengan sedikit rayuan pucuk boy non-jutsunya, Kureha pun auto jatuh ke pelukan Lord Kyaga dan ya, seperti biasa terjadilah perasoy geboyan duniawi antara Lord Kyaga dan juga Kureha. Di sisi lain, kini kita diperlihatkan Leonard yang mulai bergerak dengan menyandra seluruh penduduk dari desa Lord Kyaga termasuk Anna, wanita yang sudah Lord Kyaga anggap seperti keluarganya sendiri. Lord Kyaga yang melihat penduduk desanya ini disandra mencoba untuk menggali informasi dengan cara menyamar menjadi salah satu kenalan seorang prajurit kerajaan. Nah, dari sini Lord Kyaga mendapatkan sebuah info bahwa sebagian penduduk desanya ini sudah dikirim ke Isekai, sedangkan Anna sudah digenjot secara paksa oleh Leonard di depan para penduduk desa. Wah, Lord Kyaga yang mengetahui wanita yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri udah digenjot paksa oleh Leonard, tentunya dong ya merasa sedih dan berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Leonard. Singkat cerita, Lord Kyaga dengan tubuh orang lain pun pada akhirnya berhasil memancing Leonard ke hadapannya. Dan ya, dengan teknik licik Lord Kyaga yang sudah memasang obat pelumpuh dalam bentuk gas, pada akhirnya Leonard pun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Lord Kyaga. Di sini seperti biasa Lord Kyaga merubah fisik Leonard menjadi seorang wanita dan kita diperlihatkanそういったものもお前のせいで全部流れて空っぽさ。Yap, Leonard pun seketika pergi ke Isekai dengan cara ditusuk rame-rame. Nah, setelah menuntaskan balas dendamnya, Lord Kyaga pun pada akhirnya langsung UTW menuju keberadaan Anna. Tapi iya, ibarat kata pepatah nasi sudah menjadi bubur, Anna ini sudah tidak bisa diselamatkan oleh Lord Kyaga dan ya, Anna pun langsung pergi ke Isekai. Anna-san! Anna-san! Anna-san!
Singkat cerita, setelah berhasil menyelamatkan warga desanya dan membantai semua pasukan kerajaan yang tersisa, Lord Kjarga pun melanjutkan perjalanannya ke sebuah kota bernama Kota Branica. Yang mana di Kota Branica ini monster dan manusia itu hidup berdampingan dengan damai ya teman-teman. Tapi ketika Lord Kjarga ini baru saja tiba di restoran dan akan melakukan makan malam. すみません、お邪魔します。 魔王だと。 Iya, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sesosok Raja Iblis Loli Hitam sekaligus bos terakhir dari masa lalu Lord Kjarga. Oh iya, nama dari Raja Iblis Loli ini adalah F ya teman-teman. Di sini F belum menjadi Raja Iblis, melainkan baru menjadi kandidatnya saja. Jadi F itu merupakan monster dari suku sayap hitam. Nah, suku sayap hitam itu terkenal memiliki kekuatan yang sangat dahsyat lah. Yang oleh karena itu, Raja Iblis sekarang itu sudah meratakan seluruh suku sayap hitam kecuali F yang bisa kabur. Itu semua dilakukannya demi mengamankan kedudukan Raja Iblis yang ditakuti suku sayap hitam akan melakukan kudeta suatu saat nanti. Nah, Raja Iblis yang mengetahui bahwa masih ada satu suku sayap hitam yang masih hidup pun memerintahkan kepada seluruh monster untuk menangkap mati ataupun hidup F dengan imbalan yang tentunya bisa membuat siapapun yang menemukannya kaya 7 turunan. Dan ya benar saja, ketika mereka semua tengah makan-makan bersama, tiba-tiba saja iya, tiba-tiba saja F ini diserang oleh monster banteng, tapi bukan banteng merah yang diduga suruhan dari Raja Iblis. Nah, karena serangan mendadak ini, F mendapatkan luka bius di kakinya yang membuatnya hilang kesadaran. Tetapi sebelum kehilangan kesadaran, untungnya F ini mau menjalin kontrak sebagai bawahan Lord Kjarga. Yang oleh karena itu, F ini pun berhasil diselamatkan. Waktu pun berlalu ketika F tersadar, F ini ditawari kontrak kerjasama oleh Lord Kjarga kita. Lord Kjarga akan membantu F membalaskan balas dendamnya kepada Raja Iblis karena sudah mengirim seluruh suku F ke Isekai. Tetapi Lord Kjarga meminta batu filsuf yang kini ada di Raja Iblis untuk diberikan kepadanya. F yang mendengar tawaran dari Lord Kjarga ini pada awalnya sih menolak ya teman-teman. Akan tetapi setelah Lord Kjarga menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya, pada akhirnya F pun mensetujuinya. Oh iya, sama seperti Setsuna, F ini diberikan sebuah tawaran mengenai kekuatan yang dahsyat jika F mau melakukan adegan Asoy Geboyan dengan Lord Kjarga. Tapi ya karena F ini memiliki iman yang tebal dan sering mengaji, F pun menolak itu semua. Satu lagi fun fact aja nih guys mengenai F. Sebagai seorang kandidat Raja Iblis, F ini memiliki sebuah makhluk summon lah di dalam dirinya. Ya mirip-mirip kayak Kyuubi lah di anime Naruto cu. Akan tetapi bisa dibilang makhluk yang ada di dalam dirinya ini bukanlah makhluk biasa, melainkan seorang dewa. Jadi dewa yang bersemayam di diri F ini bernama Dewa Kematian Kaldirus, yang mana Dewa Kaldirus ini bisa menyebabkan wabah yang hampir memusnahkan umat manusia, sekaligus Kaldirus juga bisa menyelamatkan kepunahan dari umat manusia. Ya intinya dewa ini itu bisa mengatur penyakit dan kesembuhan lah seperti itu. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Lord Kjarga dan Setsuna yang bersiap untuk menyerang balik kelompok monster banteng, yang mana rencana Lord Kjarga ini adalah menjebak kawanan banteng ini ke sebuah lubang bersamaan dengan peliharaannya. Nah, yang istimewanya di sini Lord Kjarga melemparkan ya sebuah cairan penggugah iman lah kepada peliharaan bantengnya itu, yang membuat adik kecil peliharaan ini sangat jos prima jaya raga lah. Dan ketika peliharaannya ini melihat siapapun di depan matanya, ya tentu dong auto ditojos-tojos sampai bolong. 目が覚めたかな復讐は最高に楽しい. Dan ya setelah melobikan kawanan monster banteng dengan ciamik dan mempesona, Lord Kjarga pun kembali ke kehidupan normalnya di kota Branica. Oh iya, di kota ini juga Lord Kjarga bertemu dengan seorang pedagang sekaligus teman baru Lord Kjarga bernama Karman. Akan tetapi ketika Lord Kjarga ini tengah berbicara kecil dengan sohibnya tersebut,
先に宿に帰っていてくれ。 Ya, tiba-tiba saja datang pasukan kerajaan yang langsung dipimpin oleh putri kedua dari seorang raja yang artinya juga adik dari Freya bernama Putri Norn. ノルンクラタリッサチオラル。 So, Norn ini dikenal dengan kecerdasan dalam menyusun strategi dan juga ilmu politiknya yang tinggi. Bahkan ketika di kehidupan sebelumnya, satu-satunya orang yang mengetahui Lord Kjarga pura-pura kecanduan itu hanyalah Norn seorang saja. Yang oleh karena itu sebenarnya Lord Kjarga paling tidak mau berurusan dengan Norn. Tetapi ya karena Lord Kjarga tahu bahwa otak di balik penjajahan desanya itu adalah Norn, maka Lord Kjarga pun akan melakukan ya tahu sendiri lah ya teman-teman, auto dijadikan bujot gitu kan, budak berkenjotan. Raul. Oh iya, di sini Norn tidak sendiri ya, yang mana Norn ditemani dengan pahlawan pedang Blade dan juga kesatria pemanah bernama Eagle Ace. Kjarga yang mengetahui Blade ikut bersama Norn pun tentunya langsung menargetkan Blade sebagai buruan utamanya. Yang mana kini kita diperlihatkan Lord Kjarga yang menyamar menjadi seorang wanita untuk menarik perhatian Blade. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, Blade ini kan penyuka sesama jenis gitu dan sangat benci dengan yang namanya laki-laki. Singkat cerita, ternyata rencana Lord Kjarga ini bisa dibilang berhasil lah ya. Ya meskipun ada sedikit percekcokan sih di antara mereka berdua, tapi kini Lord Kjarga memiliki timing yang pas untuk melakukan balas dendam kepada Blade. Dan ketika Blade ini akan melakukan adegan perasoi geboyan secara paksa kepada Lord Kjarga versi wanita. Nanda, kono kanshaku wa? Nande? Baba Boy. Iya, ternyata Blade ini memegang adik kecil Kjarga yang sudah berdiri sedari tadi serta siap menantang takdir, yang membuat Blade seketika muntah-muntah kejijian. Lord Kjarga yang melihat kesempatan ini pun langsung memberikan combo dewa kepada Blade dan melumpuhkan beberapa tubuh Blade agar tidak bisa kabur. それじゃあ 復讐を始めるとしよう。 Jin pun berganti kepada Blade yang sudah siap di Asoi Geboy rame-rame. Yang mana di sini Lord Kjarga memberikan sebuah tantangan kepada Blade yang ya peraturannya sih cukup simple gitu kan. Blade harus bisa bertahan sampai subuh di Asoi Geboy oleh pria-pria di belakangnya, karena jika tidak sudah dapat dipastikan lah ya Blade ini tentunya akan berpindah dunia. Pada awalnya sih Blade ini menolak ya teman-teman untuk melakukan adegan perasoi geboyan dengan pria sosok yang paling dibenci oleh Blade. Akan tetapi demi bertahan hidup, Blade pun mau tidak mau harus rela di Asoi Geboy hingga pada akhirnya Blade tidak kuat lagi dan berakhir pergi ke Isekai. 死んだか。なかなか楽しい見せ物だって。 Nah, karena Blade sudah berada di Isekai, pedang pusaka milik Blade pun auto berubah menjadi batu. Oh iya, aing hampir lupa cu. Sebenarnya setiap pahlawan itu memiliki senjata pusakanya masing-masing ya. Yang mana senjata pusaka ini mereka dapatkan dari sebuah batu suci, yang nantinya jika seorang pahlawan memegang batu tersebut, maka terjadilah kontrak antara roh yang ada di dalam batu itu dengan pahlawan untuk menciptakan senjata pusaka. Contohnya itu kayak tongkat sihir milik Putri Flare, meriam milik Bullet, dan juga pedang milik Blade. Sedangkan Lord Kjarga yang mendapatkan senjata pusaka dari Blade pun pada akhirnya menjalin kontrak dengan roh yang ada di dalam batu tersebut dan terciptalah jirah suci milik Lord Kjarga ini. Singkat cerita, kini kita diperlihatkan adanya pemberontakan di kota Branica. Pemberontakan ini terjadi karena si Norn ini berniat melobikan seluruh monster yang ada di kota ini karena dianggap sebagai ancaman. Yang tentunya keputusan Norn ini pun ditentang langsung oleh seluruh warga di Branica karena ya bisa dibilang monster dan manusia di kota Branica ini sudah seperti saudara lah. Yang pada akhirnya membuat pemberontakan ini semakin rusuh dan berubah menjadi pembantaian.
perdamaian. Korman, sahabat Lord Kjarga pun tak luput menjadi korban tepat di depan mata Kjarga. Lord Kjarga yang sudah semakin kesal kepada Norn pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Norn saat ini juga. なんたって友達を殺されたんだからな。復讐だな。 Dan iya, tanpa banyak basa-basi, Lord Kjarga dapat dengan mudahnya mengsolo versus sekuat melawan seluruh prajurit kerajaan, termasuk Eagle Eye pun yang digadang-gadang memiliki kekuatan yang setara dengan seorang pahlawan, dapat Lord Kjarga kalahkan dengan brutal. Dan kini hanya tersisa Lord Kjarga dan Norn saja. Ya, sama seperti kakaknya, Norn ini di combo dewa terlebih dahulu oleh Lord Kjarga, dan barulah Norn pun auto di Asoi Geboy berbarengan dengan kakaknya Freya. Nah, setelah puas mengasoi Geboy Norn, Lord Kjarga pun mengubah wajah Norn dan identitasnya menjadi Ellen, adik kandung Lord Kjarga yang sudah lama terpisah. So, iya, kini yang tersisa hanyalah balat seorang saja, dan cerita anime Kaifuku Jutsu no Yari no Ishi ini pun ditutup dengan Lord Kjarga dan keempat haremnya yang masih akan terus melanjutkan perjalanan mereka. 全ての復讐を果たして、その先にどんな明るい未来が待っているのか、とても楽しみだ。